Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang asuh yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai nasihat ini kita semua, sebenarnya yang mendapat jadwal untuk memberikan tausiah subuh sebenarnya bukan saya. Siapa tahu nanti bilang, Dokter Mun kenapa ini mukanya? Karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Beliau minta kepada saya untuk menggantikan, tak tolong digantikan di Masjid Kubah Islam. Kebetulan beliau adalah kita sama-sama mengajar di perguruan tinggi di Antan sana, Setel Azhar. Beliau itu adalah ketua setel saya dan saya diutus ini untuk menggantikan beliau dalam keadaan sakit. Jemaah yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya. Alhamdulillah kita telah membuktikan syukur kita tetap dalam perintah Allah. Apalagi sekarang kita sudah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Barang siapa nanti yang melaksanakan subuh, sudah subuh dia zikir, kemudian dia zikir, dia lanjutkan dengan sholat isya, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kalau kita ini kumpul uang menunggu sampai puluhan tahun baru kita dipanggil ke tanah suci, mari kita lakukan, ada pahala yang bisa kita dapat. Ya, sholat subuh, sudah itu zikir, kemudian kita nanti sholat suruh. Sholat suruh di sini Makassar itu jam 6:02 kalau 2. Di antara zikirnya ya bukan saja kita mengucapkan subhanallah, mendengar ceramah tausiah seperti ini juga dinamakan zikir kepada Allah. Baca Quran juga zikir. Jamaah subuh yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita bersalawat kepada Muhammad, beliau pemimpin umat, beliau penutan kita, beliau yang senantiasa kita ikuti sehingga kita insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu yang ingin kita kaji, karena salah satu menunjukkan ketakwaan dan keimanan seseorang itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan terhadap Quran. Jadi kalau kita ini sudah diberi petunjuk, tanda-tanda orang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dalam Al-Quran Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas. Tidak boleh kita itu berislam setengah-setengah. Bagaimana kuncinya jamaah subuh yang senantiasa dicintai Allah, bahwa kita ini sudah berislam kafah? Ketika di dalam definisi itu mengatakan bahwa sempurnanya Islam itu dibagi menjadi 3. Pertama, salimul akidah, sempurna akidahnya. Yang kedua adalah syariah, bagus pelaksanaan syariatnya. Yang terakhir adalah al-akhlak, bagus tingkah lakunya. Apa itu akidah? Kalau kita tarik kesimpulannya, al-aqdu, kira itu adalah aqdu, ikatan. Harus, jadi kita setiap melakukan sesuatu harus ada ikatan kepada Allah. Hati kita itu terikat dengan Allah. Sama juga misalnya ke sini, kalau kita masuk di dunia kerja, bikin kontrak bahwa Anda dengan gaji sekian Anda pergi ke kantor jam 7. Kita terikat, maka pasti kita tidak mau terlambat pergi ke sana. Jam 7 sudah berangkat ke kantor, jam 4 ditinggalkan lain berangkat ke kantor. Kenapa? Karena sudah terikat. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, harus senantiasa kita ikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu definisinya. Apa itu? At-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah dan larangan yang datang, informasi apapun yang datang dari Nabi, kita percaya. Setelah kita percayai semua itu, itulah yang disebut dengan iman. Makanya misalnya man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, semua perintah yang dilakukan itu tanpa iman sia-sia. Kita berpuasa tapi kita tidak ada iman, tidak kita dapat ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Di mana ke tempat iman itu? Yang mana iman? Setiap perbuatan kita itu, karena kita diinformasikan pada ulama bahwa iman itu tempatnya di hati. Jadi apa-apa perbuatan itu kalau masuk dalam hati kita, berarti iman kita sudah ada dalam hati. Misalnya sholat. Apa yang membuat sholat kita itu tidak khusyuk? Apa yang membuat ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana? Karena hati kita belum terikat dengan Allah. Tapi kalau hati kita terikat dengan Allah, pasti nanti kita itu sholat nikmat. Makanya Al-Quran mengatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau engkau sholat tapi tidak rasa ketenangan, tidak nyaman perasaan kita, tidak masuk bacaan-bacaan yang kita baca masuk dalam hati kita, berarti iman kita tidak masuk. Itu pertama. Yang kedua adalah syariah. Kalau bahasa singkatnya, syariah itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tegakkan, itulah syariat. Syariat yang kita lakukan, maka turun yang disebut takwa. Kalau kita baru percaya, iman namanya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan syariat perintah-perintah Allah, maka kita disebut orang yang bertakwa. Sebelum kita laksanakan syariat, tidak bisa disebut takwa. Sudah kita lakukan syariat itu perintah Allah, maka kita disebut ahlul takwa. Nah, inilah bekal nanti yang dibawa ke surga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekalmu karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Artinya perbanyak amal perbuatan yang telah ditentukan oleh syariatnya Islam. Syariat yang kita lakukan ini tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti oleh iman. Jadi yang pertama yang harus kita jaga keimanan kita. Imam Ghazali mengatakan iman itu yazidu yanqus. Iman itu naik turun. Ada iman juga yazid naik terus. Ada juga iman turun dan turun. Nah, ini. Kadang kita iman kita yazid wa yanqus, masih syukur. Tapi bagaimana kita meningkatkan iman kita? Yazid terus bertambah. Disinilah kita nanti diuji. Karena kita diperlihatkan dengan dunia. Jangan sampai nanti berbenturan waktu sholat dengan pekerjaan kita, mana yang kita pilih. Iman lagi yang pertimbangkan itu. Kalau saya ini tidak ambil ini pekerjaan, saya tidak dapat uang misalnya. Kalau sholat, apa yang saya dapat? Tidak kelihatan. Iman. Saya diperintahkan untuk percaya kepada Allah. Itu iman. Tapi saya tidak bisa lihat Allah. Bagaimana jadi saya beriman? Tapi saya kalau pergi ke kantor, jelas 1 bulan saya terima gaji, kelihatan. Gaji ini saya bisa belanja ini. Tapi saya kalau pergi sholat, apa yang saya dapat? Tidak kelihatan ujrohnya. Apa yang mengatur? Iman lagi. Jadi kita ini berputar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlak. Akhlak ini adalah kata Nabi mengatakan innama bu'istu limutallima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sampai Allah mengatakan kepada Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak disebut orang berakhlak itu kalau dia tidak ikuti apa yang disunnahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Perbuatan-perbuatan nanti ketika ikuti dengan baik, itulah yang disebut akhlak. Misalnya akhlaknya Nabi kepada Allah dilihat dari sholatnya.
Kalau Nabi itu sholat mulai rakaat pertama sampai terakhir tidak pernah itu ingatannya melenceng dari Allah, karena dia tidak mau kemana-mana pikirannya ke Allah, karena dia hormat sama Allah. Kenapa? Karena ketika dia sholat seakan-akan Nabi itu betul-betul berdialog dengan Allah, bersama dengan Allah. Coba kalau kita misalnya dipanggil untuk ketemu presiden, presiden bicara depan kita, kita di depannya. Maukah kita ngobrol dengan orang lain? Maukah kita, pikiran kita kemana-mana? Pasti fokus kepada presiden. Kenapa? Karena berakhlak kepada presiden. Begitu juga dengan kita sholat. Kalau kita sholat Allahu Akbar, kemana-mana pikiran ingat sandal, ingat masakan di rumah, ingat apapun, ingat yang lain-lain, berarti kita ini tidak berakhlak kepada Allah. Sholat kita sah, mulai dari takbir, rukunnya, syaratnya sudah terpenuhi, tapi akhlaknya tidak ada. Akhlak itu tidak ada yang kita tahu. Yang tahu itu hanya diri kita dengan Allah. Saya kalau bapak sholat subuh misalnya, saya tidak tahu apa pikiran bapak ke Allah atau ke yang lain. Saya akan tahu hati. Kakaknya iman itu kembali kepada hati, kembali kepada hati kita. Karena itu hanya Allah yang dengan kita yang tahu. Itulah yang harus kita jaga. Itu akhlak. Misalnya contohnya akhlaknya Nabi kepada orang tuanya. Karena kita harus patokannya ikut Nabi, ulama ikut Nabi, kita ikut ulama, dan terusnya. Ini akhlaknya Nabi terhadap orang tuanya dulu. Halimatus Sa'diyah ialah ibu susunya Nabi, bukan ibu kandungnya. Ketika sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat lainnya kumpul-kumpul sama Nabi, ada suatu acara, misalnya seminar lah atau taklim lah, duduk 100 meter ibundanya, ibu susuannya Nabi datang, Nabi sudah berdiri. Sampai dia persiapkan, dia ambil di mamahnya Nabi. Yang waktu dia buka, dia hempatkan di samping Nabi. Dipersilakan tempat duduk khusus di bundanya. Ini beruntungnya ini Halimatus Sa'diyah. Beruntungnya ini surganya Nabi yang mulia dia ditempatkan dulu. Apa? Akhlaknya Nabi kepada orang tua, akhlaknya Nabi kepada istri misalnya. Kalau istrinya Nabi masak, dipersilahkan Nabi dia hidangkan kepada suaminya. Kebetulan itu waktu dia kasih sana, kasih masuk, bukan micin yang dia kasih masuk, garam yang berlebihan. Coba kita lihat akhlaknya Nabi ini. Ketika Siti Aisyah persilahkan Nabi makan, yang minum itu kuah. Ditanya, biasa itu istri kita, apalagi kalau pengantin baru, bagaimana mas masakan saya, enak apa tidak? Bagaimana ya masakan saya, enak apa tidak? Itu biasa, karena perempuan itu senang kalau dipuji. Begitu juga Aisyah, itu dalam maklum. Karena Nabi ini tingginya akhlaknya, dia coba itu muka, tidak berubah mukanya. Coba kalau kita makan sayur yang keasinan, berubah nggak kita muka kita? Berubah ya? Nabi tidak berubah mukanya. Enak, wah alhamdulillah enak sekali masakan. Tapi Nabi itu cerdas, bisa menegur istrinya tanpa mulai melukai perasaannya. Ini akhlak. Apa kata Nabi? Lebih indah lagi, ini lebih enak lagi ini sayur kalau kita makan sama-sama. Ketika dia makan, langsung mohon maaf ya Rasul, saya nanti akan ganti dengan yang lain. Ini akhlaknya. Perbuatannya Nabi, bicaranya Nabi itu tidak melukai perasaannya orang. Kalau kita bagaimana? Nah itu akhlak. Itu akhlak. Nah, itulah yang senantiasa ditanamkan Nabi. Misalnya lagi sama sahabatnya. Kalau Nabi itu berbicara dengan sahabatnya seperti embun yang jatuh di hati. Tapi kalau kita ini, kita kan diperintahkan untuk tanhani fahsya wal munkar. Kadang kalau kita seru orang dalam kebaikan, bukannya dia tambah mendekat, orang tambah lari biasanya. Apalagi kalau orang-orang yang malas sholat, misalnya tidak mau berbuat baik, kadang kita pergi nasihati itu bukan dekat dia tambah dia tinggalkan kita. Apa? Mungkin cara bicara kita yang tidak bagus. Tapi kalau Nabi datang sahabat, tanya sama Rasul, saya boleh begini tidak? Ya Rasul, saya boleh ini dan itu tidak? Rasul tidak boleh, jangan. Itu hatinya sahabat mengerti riwayat seperti dijatuhi embun. Hatinya itu senang, bahagia.
Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi itu mengeluarkan kata-kata sehingga ulama menggambarkan bahwa kalau beliau itu berbicara seperti hati kita itu dijatuhi muakan sekeras bagaimanapun hatinya dulu orang, kalau Nabi sudah berbicara langsung terikat. Apa penyebabnya? Karena Nabi sempurnanya akidahnya, sempurna syariatnya, sempurna akhlaknya, sempurna. Apa yang membuat tiga-tiganya sempurna? Karena Nabi hatinya itu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lah yang begitu juga Nabi bersama sahabatnya, dia ikat hatinya supaya hatinya ini sahabat-sahabat umat Islam ini terikat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode ini berdakwah. Lain bicara akhlak lagi, karena ini penting. Karena kata Nabi, itulah tujuan saya diutus. Ada salah satu itu kebiasaannya Nabi kalau kita baca riwayat. Kemudian di sana juga disebutkan. Kebiasaannya Nabi itu terhadap tetangganya, terhadap saudara-saudaranya, dia tidak kenal dia non muslim dan muslim, dia hormati apa saja. Kalau ada sahabatnya sakit, dia kunjungi. Kita pernah dengar ini riwayat sering kita ulang-ulang kalau ceramah itu bilang, tapi pernah kali praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Karena Abu Jahal tahu, Abu Jahal tahu ini kebiasaan Nabi, kalau ada orang sakit dia datang berkunjung, dia bernasihat orang, dia beri, dia bantu orang begitu. Dia pura-pura sakit karena ini celakakan Nabi. Di perjalanan Nabi datang, informasikan kepada Muhammad, dia ini sedang sakit, misalnya dia pura-pura sakit. Nabi tidak ada analisis safety, bukan ikan musuh. Dia apakah nanti ini mau kali cekalakai, tidak ada pikiran Nabi itu, karena itu hatinya murni berbuat baik. Tidak ada tendensi politik, tidak ada ini kalau saya pergi di sini berceramah apa supaya nanti dipilih jadi anggota dewan, saya tidak ada gitu. Oh saya nanti ini bicara di sini berbuat baik-baik sholat saya supaya saya dipilih menjadi ketua masjid misalnya. Tidak ada seperti itu. Nabi tidak ada tendensinya. Karena murni memang keikhlasannya hatinya itu terikat dengan Allah terus. Apa yang dilakukan terikat dengan Allah. Jadi apa yang dilakukan tidak ada tujuannya selain Allah, beliau itu begitu. Nah, itu yang ditarbiyakan kepada kita. Sampai di tengah jalan Abu Jahal diyakinkan perangkat depan pintunya. Makanya kalau orang yang seperti ini perbuatannya berarti dia seperti keturunannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu kerjanya bagaimana caranya ini menghancurkan kebaikan, menghancurkan Nabi. Karena Nabi itu adalah sumber kebaikan. Sampai di tengah dibisiki oleh malaikat Jibril, Muhammad kembali jangan teruskan. Situ depan rumahnya Abu Jahal ada perintah. Nah, begini saya pulang. Abu Jahal kenapa? Muhammad tidak datang. Nanti saya akan tanya sama semua bahwa dia itu bukan bagus akhlaknya, dia sudah melanggar kebiasaan baik, tidak pantas dia dijadikan Nabi. Tidak terasa saya ngomong, saya sudah senang hatinya ini keluar, tidak rasa bahwa ada perangkap yang masuk jatuh ke dalam. Tapi Allah ingin memperlihatkan kemuliaan Nabi-Nya. Nabi datang. Abu Jahal dipanggil semua penduduk, makanya tolong saya. Dipakaikan tali, dan sampai-sampai. Kemujizan Allah diperlihatkan. Pakai tali sepanjang mana tidak bisa naik. Datang Nabi, cukup ulurkan tangannya, diangkat naik. Musuhnya ini bukan sama-sama Islam ini. Kadang kita kalau ada tetangga non muslim tidak mau sapa. Apalagi kalau dia sakit, apalagi kalau meninggal tidak mau pinjamkan mobil. Tapi Nabi tidak pernah contohkan seperti itu. Bahkan orang yang mau membunuhnya, Nabi tolong. Satu lagi kisahnya inspiratif dari Nabi. Dulu karena Nabi ini adalah maksum, pangkatnya maksum, Nabi itu tidak bisa dimasuki rumahnya oleh pencuri. Kemujizannya sudah didampakkan ini sama orang-orang jahat, orang-orang Quraisy, dia masih belum beriman. Hebatnya ini Muhammad, di rumahnya tidak bisa dimasuki pencuri. Akhirnya dia titip semua barang-barangnya ke rumahnya di Muhammad. Apa Nabi tolak? Musuh ini musuh. Dia terima, itu saja, tidak apa-apa. Dia nak dijaga amanah. Bahkan di akhir Nabi itu di Makkah hijrahnya, mereka bikin sekongkol untuk membunuh Nabi dan menyuruh Ali bin Abi Thalib menggantikan silmus Nabi. Apa Nabi yang bilang ini halaknya Nabi? Ali, nanti kamu sebelum berangkat ke Madinah, bagikan kembali ini barang-barangnya orang-orang yang Quraisy yang menitipkan kepada saya, musuhnya semua. Kalau kita, bagaimana caranya kalau ada begitu?
Ini orang yang mau bunuh Nabi ini masih biasa sama nanti Ali, kembalikan nanti semua ini barang-barangnya orang-orang Quraisy, kembalikan kepada. Tidak ada memang rasa itu dendam kepada orang. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad, akhlaknya terhadap istrinya, akhlaknya sesama muslim, akhlaknya kepada musuhnya. Bagaimana caranya tidak patuh Makkah, bagaimana caranya tidak semua penduduk Makkah itu masuk Islam, masuk semua ke Islam. Kalau itu tiga-tiganya kita bisa praktekkan, kira-kira masih ada nggak non-muslim di dunia? Kalau sumpah umat Islam itu begitu semua caranya berdakwahnya, apanya semua, hatinya senantiasa terikat kepada Allah, masih ada nggak yang tidak mau masuk Islam? Itulah kita ini Islam itu indah. Nah, judulnya itu kalau di Islam itu indah. Bagaimana judul Islam itu disebut indah? Ketika seperti akhlaknya Nabi ini, seperti akidahnya Nabi, seperti syariahnya Nabi, maka Islam itu akan menjadi indah. Kalau sekarang namanya ini Islam indah, tapi isinya tidak ada. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kamil. Masuk dalam Islam sempurna, jangan setengah-setengah. Jangan bagus syariatnya, tidak bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya, tidak bagus akidahnya. Kita potong-potong. Nah, Allah minta kita untuk menyempurnakan semuanya. Sama dengan masuk bulan Ramadan. Allah perintah kita untuk menghormati Ramadan. Jadi kita ini menghormati Ramadan karena diperintah. Seandainya Allah tidak perintah kita menghormati Ramadan, kita tidak perlu menghormati Ramadan. Bagaimana cara menghormati Ramadan? Disuruh lagi kita tingkatkan ibadah kita. Jadi apa yang disenangi oleh Allah? Jadi yang pertama. Yang utama apa sebenarnya yang disenangi oleh Allah? Nah, itulah iman, itulah takwa, melakukan sesuatu apa yang diridhai Allah, apa yang disenangi oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang ibadah yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Kenapa sudah sholat terus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merindukan kita terus-menerus, ingin senantiasa bersama dengan kita, ingin bercakap-cakap, berdialog dengan kita. Allah itu tidak mau pisah dengan kita, makanya suruh sholat terus sholat. Kalau kita kerjakan semua sholat, tidak ada hentinya Tuhan. Sudah sholat dua sedikit, sholat suruh, sholat duha, sholat sunnah wudhu dan lain sebagainya. Allah perintahkan sebanyak-banyaknya sholat itu karena Allah tidak mau pisah dengan kita. Beda dengan kita, selalu ingin meninggalkan Allah. Cuma di otaknya saja ini, tapi kalau sudah di tendensi dunia, dia ditinggalkan lagi Allah. Padahal Allah sedetik tidak mau pisah dengan Allah. Makanya hatinya Nabi itu, matanya melek, tidur bagi matanya itu Nabi, tapi hatinya hidup. Biar tidur itu hatinya tetap zikir sama Allah. Dia latih terus. Makanya dia pangkatnya Nabi, sabarnya juga begitu. Kenapa sabarnya Nabi diangkat menjadi khatibul anbiya? Bukan cuma asal diangkat begitu. Karena memang ketinggian sabarnya Nabi menghadapi umat itu tidak ada tandingannya di hati Nabi. Nabi Nuh pusing hadapi umatnya, bilang azab saja ya Allah. Karena Nabi yang bicara diazab. Nabi Yunus pusing dengan itu, tinggalkan. Tapi Nabi pernahkah satu kali Nabi berdoa hancurkan umat Islam? Hari ini tidak pernah sholat masuk di neraka, pernah. Bahkan di akhir hidupnya ummati. Ingat waktu doa di Taif. Lihat waktu Nabi itu doa dakwah di Taif. Kita kenal malaikat, dalam divisi malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu malaikat, sifatnya itu karena tidak ada nafsunya. Kalau Allah bilang berdiri kamu di situ, mulai kamu diciptakan sampai kiamat dia berdiri terus. Kamu di situ takbir saja, mulai dia diciptakan sampai tidak pernah bermaksiat. Pokoknya apa diperintahkan lagi, tidak rasa capek. Begitu juga Jibril, pokoknya sampaikan sama Muhammad, sampaikan. Dia ada dikurangi satu. Jangan dipikir kayak mungkin Al-Quran ini tidak sempurna ini. Siapa tahu Jibril salah kasih informasi seperti yang Syiah. Kalau Syiah, kayak ini Jibril salah kasih wahyu. Semestinya wahyu ini kepada Al-Muttalib, bukan kepada Muhammad. Nah, dia terlaku dengan malaikat. Padahal malaikat itu layak sunallah, tidak pernah bermaksiat dengan Allah. Artinya ketinggian sabarannya malaikat itu tidak ada dan akan tercapai. Tapi dibandingkan kesabarannya Nabi, lebih tinggi kesabarannya Nabi.
Ketika Nabi dilempar batu berdarah kakinya, malah Jibril emosi. Di malaikat ini. Kalau Muhammad, kalau izinkan saya lemparin gunung, saya lemparkan gunung Taif. Apa kata Nabi? La ya'lamun, la ya Jibril, fa innahu la ya'lamun. Kenapa dia begitu? Belum mengerti, belum kenal saya, belum kenal Allah. Kalau dia mereka kenal Allah, tak rasa dia capek beribadah itu. Karena belum kenal saja Allah dia dan merasa capek ibadah. Tapi karena dia nanti sudah kenal Allah, nanti pasti dia akan kenal dengan Allah. Tidak rasa dia itu capek, tidak rasa lama itu sholat. Hilang itu nikmat terus dia rasa. Jadi kalau kita mau lihat indikatornya kita sholat kita itu bagus, ibadah-ibadah kita sholat itu nikmat tidak dapat. Kalau tidak nikmat berarti iman tidak nyambung lagi, tidak terikat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dilempar batu tidak rasa dia sakit, darah ini. Beritahu tidak rasa. Kenapa tidak rasa? Terlalu terikat. Nah, itulah yang harus kita jalani juga. Haruslah kita jalani sehingga nanti dijadikan pangkatnya Khatimul Anbiya, pemimpin penutup para nabi. Imam Rasul, imamnya para Rasul. Tanya ketika bermi'raj, Imam Bil Aqsa beliau langsung diangkat jadi imam. Kenapa? Tidak ada satu pun nabi yang bisa menyamai kesabarannya. Makanya puasa ini diajarkan sabar tujuannya. Supaya nanti di luar Ramadan banyak nanti itu hal-hal yang bisa menjauhkan kita daripada kemaksiatan, hal-hal yang bisa membawa kita kemaksiatan. Apa yang bisa kita lawan? Kesabaran. Jadi sabar itu mampu menahan diri. Al-habsu mampu menahan diri dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh itu berat Pak kalau kita tidak sabar. Yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Pak itu berat sekali kalau kita tidak sabar. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah berat. Mau menjaga mata saya ini ketika kita jalan ini perempuan banyak misalnya toh kita disuruh untuk menahan mata kita, bagaimana jangan kita melihat yang bening-bening tidak muncul nafsu. Itu tidak segampang itu. Butuh kesabaran, butuh kontrol hati. Nah, ini namanya jihad. Ini adalah jihad tertinggi, mengalahkan jihad perang Badar, kata Nabi. Itulah jihad kita. Tidak usah jauh-jauh kemana pergi bom kanan kita, perlu cukup mampu menahan hati kita dari hal-hal yang diperintahkan, menahan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu sudah jihad tertinggi. Baiklah, karena waktu ini sudah lewat, kita harus memahami. Kesimpulannya adalah mari kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Kita jaga akidah kita sampai meninggal. Kita jaga syariat kita sampai meninggal. Kita jaga akhlak kita terus-menerus sampai meninggal. Insya Allah kita juga akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Di mana tempatnya kalau orang husnul khatimah? Tempatnya di surganya Allah. Itulah yang kita cita-citakan. Itulah mudah-mudahan harapan kita. Mohon maaf lahir dan batin ketika ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.